Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Hari ini kita bertemu kembali ya untuk belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu mapping ya, kemudian mengenai command prompt ya. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, di hari ini kita akan mempelajari ya, aplikasi pengolahan kata. Ya. Ini yang saya share screen, bisa kelihatan? Bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolahan kata atau biasa dikenal dengan Microsoft Word. Nah, tujuan dari mempelajari aplikasi pengolahan kata ini, ya, yang pertama tentunya adik-adik harus mengenal ya menu-menu dalam Microsoft Word. Ya. Yang kedua, tentunya adik-adik selain mengenal menu-menu dalam Microsoft Word, adik-adik harus bisa juga mengoperasikan perangkat lunak pengolahan kata di dalam Microsoft Word. Ini tujuan yang harus adik-adik capai seperti itu. Nah, menu-menu dalam Microsoft Word. Nah, ini yang kita akan pelajari terlebih dahulu ya. Jadi, menu-menu di dalam Microsoft Word nanti akan Bapak jelaskan menggunakan Microsoft Word 2010. Tetapi tidak berbeda dengan Microsoft Word entah itu versi di bawahnya mau 2007, 2006 ya atau yang lainnya itu sama saja. Mau 2012, mau 2016 sama saja ya. Nah, tetapi di sini saya menggunakan Microsoft Word yang 2010 ya. Jadi ada beberapa menu-menu yang di dalam Microsoft Word yang harus adik-adik ketahui ya. Yang pertama ya, ada namanya ruler ya. Jadi di dalam Microsoft Word ada namanya ruler. Nah, ruler ini berfungsi atau digunakan untuk ya, membantu user menentukan margin ya, spasi baris dan letak kalimat dalam dokumen serta mengatur posisi layout percetakan. Nah, di dalam Microsoft Word yang dinamakan ruler ya. Ini kelihatan nggak sih yang saya share screen? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, yang dinamakan ruler ini yang dinamakan ruler di dalam Microsoft Word. Nah, kalau misalkan adik-adik buka Microsoft Word tidak tampil rulernya, bisa klik yang Q ya. Kemudian centang yang ruler ini. Jadi kalau di unchecklist itu tidak ada ya rulernya. Jadi kalau dicentang ya atau di checklist ya tampil rulernya. Ini ya. Nah, ini kita bisa mengatur margin ya, posisi teks ya. Contohnya misalkan seperti ini. Saya ingin membuat ya, nama saya adalah Ahmadani Anton. Nah, kita bisa menggeser ya menggunakan rule ini ya. Geser ke kanan, ke kiri ya. Atau dengan cara lain bisa juga menggunakan teks. Nah, sama saja. Nah, ini kita bisa mengatur posisinya ya, menggunakan rule ini. Ini yang dinamakan rule atau ruler ya. Sampai sini paham ya? Sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak.
Paham, Pak. Oke. Paham. Nah, yang kedua ada namanya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini terdiri atas beberapa icon ya, yang dapat di drop atau down, ditambah dan dikurangi. Yang dimana merupakan fitur paling sering diakses pengguna ketika bekerja dengan dokumen seperti save, email, dan footprint. Ya. Jadi Quick Access Toolbar ini biasanya digunakan untuk mempercepat kinerja ya, dalam menggunakan Microsoft Word. Nah, kalau di dalam Microsoft Word yang dinamakan Quick Access Toolbar itu ini. Ya. Ya, ini namanya Quick Access Toolbar. Nah, ini bisa ditambah. Ya. Bisa kita tambah. Misalkan saya ingin menambahkan Quick Access Toolbar open. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi ketika kita klik open ini, dia langsung mendirect ya, ke halaman sesuai dengan fungsinya. Nah, ini save. Atau kita ingin menambahkan yang lainnya email misalkan. Ya. Jadi kalau ingin menambahkan tinggal dicentang saja atau di checklist. Kalau ingin dihilangkan di unchecklist ya. Ini. Nah, ini yang dinamakan Quick Access Toolbar. Dia bisa ditambah dan bisa dikurangi. Paham ya? Nah, yang selanjutnya ada namanya ribbon. Ya. Nah, ribbon ini ya, itu merupakan susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu seperti home, insert, dan page layout. Ya. Nah, kalau di dalam Microsoft Word, ya, ini yang dinamakan ribbon. Ya. Nah, ada namanya ribbon home, ya. Ada namanya ribbon insert. Nah, ini yang dinamakan ribbon. Ada ribbon design, ada ribbon layout, ada ribbon reference, ya, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan ribbon. Kalau lebih simpelnya, lebih mudahnya, ribbon ini diibaratkan sebagai menunya, ya. Jadi menu home, menu insert, menu design, layout, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan ribbon. Nah, selanjutnya ada namanya title. Di dalam Microsoft Word ada namanya title. Nah, title ini menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang dikerjakan. Nah, di sini nama titelnya yaitu belajar Microsoft Word. Ya. Ini merupakan nama titelnya. Ya. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin mengganti nama titelnya, tinggal diklik file, save as, ya. Kemudian tinggal arahkan ke halaman yang ingin disimpan. Nah, ini nama filenya. Akan belajar Microsoft Word OTKP 1. Nah, ini nama title-nya. Ya. Nah, ini silakan di screenshot ya, boleh ya. Nah, yang selanjutnya ya, ada namanya group ribbon. Jadi kalau group ribbon itu merupakan fitur dalam tab ribbon ya, dengan kategori tertentu seperti dalam ribbon home memiliki fitur pengaturan font, number, dan order list atau yang lainnya. Nah, kalau di dalam Microsoft Word ya, ini kan tadi namanya ribbon ya, home, insert, design, layout. Iya, ya. Pak. Ya. Jadi di ribbon ini terdapat yang namanya grup ribbon. Ini namanya grup ribbon. Ya. Jadi di dalam ribbon home terdapat grup ribbon. Ya. Ada grup ribbon dengan nama clipboard. Ya. Nah, clipboard ini terdiri dari berbagai fungsi, ya, seperti misalkan mengcopy paste, ya. Kemudian ada grup ribbon font, ya. Nah, grup ribbon font ini terdiri dari misalkan kita bisa mengatur jenis fontnya, ukuran fontnya, ya. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada namanya grup ribbon paragraf, ya. Nah, di grup ribbon paragraf ini ada berbagai macam juga, ya. Jadi ini namanya ribbon, ya.
Yang di dalam ini namanya grup ribbon. Sama di ribbon invert terdapat beberapa grup ribbon. Ya. Ada grup ribbon tag dan terdiri dari beberapa kategori. Ya. Ada ribbon table dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ya, ada yang dinamakan minimize, maximize, dan close. Ya. Jadi minimize dan maximize close ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi kalau minimize itu untuk memperkecil tampilan, ya. Kemudian icon maximize untuk memperbesar tampilan, dan icon close untuk menutup dokumen. Kalau di Microsoft Word yang dinamakan minimize ini, ya, ini namanya minimize, kemudian maximize dengan close. Ini yang tiga fungsi tadi, minimize, maximize, dan close. Selanjutnya ada namanya scroll bar. Nah, scroll bar ini berfungsi untuk menggeser dokumen ke atas atau ke bawah. Nah, ini saya yakin tidak asing ya. Pasti sering digunakan ya, scroll bar. Nah, kalau di dalam Microsoft Word yang dinamakan scroll bar itu ini ya, di pojok kanan. Ini namanya scroll bar. Dia bisa menaik dan menurunkan halaman seperti ini. Nah, selanjutnya ada dinamakan layout tipe ya. Nah, layout tipe ini menentukan jenis tampilan layout dokumen ya, yang akan ditampilkan, seperti misalkan print layout ya. Nah, print layout itu yang kita gunakan ini sekarang ya. Kemudian ada full screen, reading, dan web layout. Nah, ini yang dinamakan read mode ya. Nah, jadi kalau kita klik read mode, tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian ini menampilkan menggunakan web layout ya. Nanti tampilannya seperti ini kalau diklik. Nah, pada umumnya seseorang itu menggunakan print layout ya. Ini hanya sekedar tambahan saja ya, agar adik-adik bisa mengetahuinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan zoom control ya. Nah, zoom control ini untuk mengatur skala tampilan dokumen ya. Ini juga saya yakin tidak asing ya. Jadi kalau zoom control di dalam Microsoft Word ini ya, untuk memperbesar dan memperkecil ya. Ini yang dinamakan zoom control. Selanjutnya ada namanya wordcount. Wordcount ini apa sih? Ya, wordcount ini memberikan informasi jumlah kata ya, yang sudah diketik dalam dokumen. Nah, ini yang dinamakan wordcount. Jadi kita bisa tahu berapa kata yang sudah kita ketik. Ya. Kalau ini kan yang saya ketik ada 5 kata, ya. Berarti di sini tertulis 5 kata, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita hapus namanya jadi 4 kata. Jadi kita bisa tahu berapa kata yang sudah kita tuliskan atau kita ketik seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada namanya page number. Nah, page number ini digunakan untuk memberikan informasi tentang posisi halaman dokumen dengan jumlah total halaman. Nah, jadi yang dinamakan page number ini ya, halaman 1 dari 2 halaman. Jadi saya berada di halaman ke-1 ya. Dari total halamannya ada 2 ya. Nah, kalau seperti ini kan saya ada di halaman kedua dari total 2 halaman seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini nanti bisa adik-adik coba sendiri ya di rumahnya masing-masing ya. Nah, ini jenis menu yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan ya.
Nah, jadi di dalam menu, di dalam ribbon layout ya, ada namanya ini ya, kita cek ya. Di dalam ribbon layout ada namanya ribbon grup ribbon page setup. Nah, di dalam grup ribbon page setup ada namanya orientation. Nah, ini kita bisa atur posisinya atau ukurannya. Kita bisa gunakan portrait atau landscape. Kalau landscape dia melebar ke samping ya. Kalau portrait dia memanjang ke atas seperti itu. Nah, kita bisa juga mengatur marginnya ya menggunakan custom margin. Nanti bisa dipelajari ya. Gitu. Nah, ini silakan di screenshot atau nanti saya kirimkan file PPT-nya. Nah, ini untuk mengatur margin ya. Ini kita bisa tentukan sendiri marginnya. Top bagian atasnya ya. Nah, jadi kita bisa tentukan berapa atasnya ya, berapa kirinya ya, berapa bottomnya di bawahnya, berapa kanannya. Ini bisa kita atur. Nah, ini pengaturan font ada banyak ya. Pengaturan font nanti bisa adik-adik baca ya dan praktekkan sendiri. Ini kalau saya jelaskan panjang, nanti bisa dipraktekkan ya. Ya misalkan untuk menampilkan font bisa menekan ini ya, sambil dibaca-baca ya. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Oke, ini tugasnya ya. Kira-kira kalau misalkan Bapak suruh membuat biodata seperti ini bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, jadi nanti tugasnya silakan membuat biodata seperti ini ya. Buat biodata seperti ini, kemudian nanti namanya sesuaikan dengan nama kalian masing-masing ya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, sekolah ya. Kemudian nama orang tua, jumlah saudara ya. Baru dibuat seperti ini ya posisinya. Nah, yang Bapak nilai itu kerapiannya ya. Semakin rapi adik-adik membuat, semakin bagus nilainya. Jadi nanti tinggal diatur ini. Apa namanya? Titik duanya harus rata seperti ini. Dan ini rapi dilihat. Nah, ini bisa adik-adik gunakan yang Bapak sudah jelaskan rule ya. Atau bisa menggunakan tab ya. Nah, nanti dibuat seperti ini ya. Persis seperti ini, kemudian nanti tinggal diganti namanya sesuai dengan identitas masing-masing. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Kira-kira Bisa, Pak. susah nggak kalau buat seperti ini? Enggak ya? Enggak. Oke, ya. Insya Allah. Ya. Kalau di HP aja buatnya enggak apa-apa kan, Pak? Kalau di HP boleh, yang penting tampilannya sama seperti ini. Oke, Pak. Oke? Sampai Iya, sini ada Pak. yang mau ditanyakan lagi mengenai tugasnya ini? Batas waktunya? Oh ya, Deadline. deadline-nya sampai hari Minggu ya. Hari Minggu deadline-nya jam 23.59. Jadi kalau sudah masuk di hari Senin, sudah Bapak tidak periksa lagi ya. Karena Bapak sudah periksa di hari Minggunya gitu. Bisa dipahami ya? Kumpulnya di mana, Pak? Nah, Kumpulnya di kumpulnya mana? ya. Nanti kumpulnya di link ini. Ini saya akan share screen. Nanti kumpulnya di link ini ya. Di link absensi di link uploader. Link yang Bapak biasa kasih itu kan, Pak, yang Ya, di grup kan, Pak? iya benar. Di link uploader. Nanti tinggal dimasukkan namanya, jurusannya, ya. Kemudian kelasnya, disesuaikan dengan ini. Nah, baru nanti tinggal tambahkan filenya. Nah, perlu diingat nanti file yang dikirimkan dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, nanti yang dikirimkan dalam bentuk seperti ini, ya. Bentuk Word-nya atau extension .doc, ya. Seperti ini filenya ya. Nanti. Yang ini yang dikirimkan, yang ditambahkan di file ini.
Nah, pilih dari atas, dokumen, kemudian cari misalkan filenya ini. Yang ini yang dikirimkan. Ya. Nanti upload. Nah, kalau sudah, tinggal klik kirim. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai tugasnya? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oh ya, nanti bagi adik-adik yang tidak sempat hadir di pertemuan hari ini, bisa melihat record atau tayangan ulangnya. Ya. Atau misalkan adik-adik masih ada yang belum paham, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya ya. Nanti akan Bapak share ya di grup. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk mengabsen di link absensi ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Bapak cukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.